Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan kelas pertama di dalam Mabadi Ulumil Aqliyah ini, Aqsamul Hukmil Aqli. Kita sudah membaca satu daripada hukum akli yang disebutkan oleh Syekh Said Foda, yaitu yang berkaitan tentang apa kemarin? Tentang aksamul maklum, Sekarang kita akan masuk ke kaidah yang kedua, yaitu madarikul ulum. Madarik di sini maknanya adalah wasaid, cara-cara bagaimana kita itu sampai ke dalam apa yang kita ingin sampai, yaitu ulum ini. Jadi ada jiwa kita, ada ulum, ada cara untuk sampai ke ulum. Atau yang lebih tepatnya di dalam mustalah yang famous, terkenal di dalam pada masa ini, namanya epistemologi. Yang mana Islam, atau lebih tepatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempunyai epistemologi sendiri. Wahabi mempunyai epistemologi, bahkan Mu'tazilah pun juga mempunyai epistemologi sendiri. Tapi Ahli Sunnah juga mempunyai epistemologi, yang dengan adanya epistemologi ini kita bisa untuk sampai dengan apa yang kita ingin ketahui. Dan epistemologi atau wasilah atau madarikul ulum ini mempunyai peran yang sangat penting di dalam mengiktirafkan apa yang kita ketahui. Tanpa adanya madarikul ulum ini, maka yang kita ketahui ini tidak berbeda dengan orang-orang yang lain. Bahkan kadangkala tanpa adanya epistemologi yang benar, maka ilmu-ilmu kita itu tidak ada gunanya, karena akan diragukan kebenarannya. Karena ilmu itu sendiri mempunyai tiga khosois, yaitu kalau di dalam Inggris itu justify true belief, ya. Ini ada yang namanya mutabaqah, al-jazm, an-dalil. Ya, ini harus ada tiga hal. Dia itu yakin, kemudian ada mutabaqah antara apa yang Anda ketahui dengan realita, dan harus an-dalil. Apa yang Anda ketahui ini berdasarkan dalil. Ya, dalil inilah yang kita katakan adalah epistemologi daripada ilmu. Syekh Said akan menjelaskan epistemologi Ahli Sunnah wal Jamaah ini berdasarkan ayat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Langsung saja kita mulai. Dan ini saya kira pembahasan yang sangat penting, ya. Yang sangat penting, walaupun mungkin akan ada sedikit urusan dengan filsafat ataupun apapun itu yang dikatakan, karena orang-orang zaman sekarang itu ketika mempelajari perkara-perkara yang sedikit susah, mereka pasti akan mengatakan wallahi hadar rajul yufalsif. Dia dulu pun seperti itu, ketika perkara ini sedikit-sedikit bulat, sedikit-sedikit complicated, akan dikatakan wallahi hadhihi falsafah. Wallah, saya kira ini adalah semacam iktiraf, pengakuan daripada orang tersebut bahwasanya dia tidak mampu untuk mempelajari perkara ini. Dan sudah saya jelaskan berkali-kali, bukan semua filsafat itu jelek, cuma memang ada beberapa filsafat ini yang kurang bagus atau salah, yang mana Imam Ghazali di dalam kitabnya Tahafutul Falasifah sudah menjelaskan macam-macam filsafat yang tidak benar apa saja, dan itu rata-rata hanya di dalam Qismul Ilahi dan beberapa di dalam Qismul Tabi'i. Adapun di dalam Qismul Riyadhi, Imam Ghazali mengatakan hampir 99% itu benar, dan juga di dalam Qismul Mantiknya juga sama-sama benar. Oke. Sekarang madarikul ulum ini Ahli Sunnah pun sebenarnya mempunyai madarikul ulum. Bahkan di dalam awal-awal kitab ilmu kalam Ahli Sunnah, di dalam Syarhun Nasafiyah, sebelum memulai
sebelum memulai pembahasan tentang ilahiyat pasti disebutkan tentang yang namanya Madarikul Ulum, dan ini saya kira penting sekali, ini penting sekali karena dengan adanya Madarikul Ulum ini atau epistemologi ini ahli sunnah akan berbeza, ya. Anda berbeza di dalam salah satu daripada Madarikul Ulum ini, saya kira itu adalah aslun min usuluddin, yakni ketika ini berbeda akan terjadi firqah yang berbeza, yakni kenapa? Karena memang ini mungkin cuma hanya 3 atau 4 saja, akan tetapi itu mempunyai peran yang sangat penting karena ribuan masalah terbina daripada salah satu daripada Madarikul Ulum yang ada disebutkan di sini. Langsung saja kita mulai dan nanti di tengah-tengah ini akan saya sebutkan beberapa Madarikul Ulum yang tidak dipakai oleh ahli sunnah tapi dipakai oleh orang-orang selain ahli sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Madarikul Ulum al-ulum allati nahsulu 'alaiha laha asbab. Ilmu yang kita dapatkan itu mempunyai sebab-sebab tersendiri. Ai alatun yatimmu bihal idrak. Yakni apa maksud dengan ini? Apa itu Madarikul Ulum? Allah. Dia adalah maknanya Allah adalah wasitoh. Dia adalah orang tengah, adalah benda tengah antara kita dan apa yang kita ingin dapatkan. Kalau biasanya orang itu menjahit ya. Saya ini penjahit. Menjahit apa? Saya nak menjahit baju. Saya penjahit dan ini ada kain. Ada alat untuk saya ini sampai ke dalam baju. Apa itu alatnya? Yaitu mesin jahit. Ai alatun yatimu bihal idrak. Maknanya Madarikul Ulum itu adalah Allah. Makna Allah di sini adalah tawassut. Adalah tengah antara jiwa dan apa yang ingin kita dapatkan. Kalau Allahnya ini sudah salah, maka Anda tidak akan sampai kepada apa yang Anda inginkan. Bahkan jangan-jangan Anda boleh tersesat. Wal aslu fi hadza qauluhu ta'ala, dan asal di dalam Madarikul Ulum adalah ayat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, daripada perut rahim ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an. Yang mana ini hal la ta'lamuna syai'an, ay hala kaunikum la ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan kalian itu tidak mengetahui sama sekali hal apapun, maknanya Anda keluar itu zero, tidak mengetahui perkara apapun. Bukan tidak ada orang itu dikeluarkan dalam keadaan pandai, itu tidak ada. Semua orang dikeluarkan itu dalam keadaan dia itu bodoh, tidak mengetahui apapun. Bukan maknanya tidak mengetahui apapun Anda tidak bisa tahu, akan tetapi minimum di dalam diri bayi yang dikeluarkan itu mempunyai qobliyah, kemampuan untuk mengetahui. Itulah yang namanya fitrah. Bukan fitrah itu ketika bayi itu dilahirkan dia akan langsung mengetahui siapa Allah, itu tidak ada. Itu adalah epistemologinya Wahabi. Wahabi mempunyai epistemologi namanya fitrah. Dan epistemologi Wahabi yang namanya fitrah itu bertentangan dengan ayat ini. Maknanya mereka mengatakan bahwasanya manusia itu sejak dilahirkan sudah mengetahui, ada semacam insting untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada seperti itu. Fitrah ini adalah qobiliyah, yakni qobiliyah ini dia bisa menerima apapun itu, baik ataupun buruk. Karena itu kadangkala bayi itu diajak menjadi anak kecil, ya, diajak menjadi kafir, dia akan menjadi kafir, menjadi Nasrani kan Nasrani, menjadi Yahudi kan menjadi Yahudi. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Guru saya menambahi au yubajinganihi au yumalinganihi, menjadikan dia bajingan atau menjadikan dia maling. Memang benar, secara teori memang seperti itu. Aywa la ta'lamuna syai'a, yakni maknanya seorang bayi itu keluar daripada rahim ibunya itu tidak mengetahui sesuatu apapun. Maknanya dalil fitrah yang dikatakan oleh Mujassimah, yang mana dalil fitrah itu adalah perkara yang menjadi epistemologi mereka untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala, karena fitrah itu mereka buat untuk membantu bahwasanya Allah itu mempunyai tempat sebenarnya. Itu mereka mempunyai maksud tersendiri. Bila-bila kapan-kapan akan saya jelaskan apa makna epistemologi fitrah menurut Wahabi. Padahal epistemologi ini sebagian orang mengatakan mungkin perkara yang sedikit aneh, akan tetapi wallahu a'lam menurut saya itu adalah aslun min usuluddin ini. Kalau Anda berbeda di situ, maka akan ada ribuan perkara itu berbeda. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Tengok.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala ja'ala lakum, menciptakan lakum bagi kalian as-sam'a, pendengaran. So, pendengaran ini bukan kuping ya, pendengaran. Wal absara, penglihatan. Penglihatan ini bukan bukan mata. Wal afidata, dan hati. La'allakum tashkurun, ya. La'allakum, kata-kata semoga kalian itu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menggantungkan syukur itu dengan adanya as-sam'a wal absara wal afidah. Tiga inilah adalah epistemologi ahli sunnah. Ketika ada tiga ini di dalam manusia, maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada manusia itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saya jelaskan di dalam saya punya kelas di dalam Masailul Ikhtilaf Bainal Asy'ariyah wal Maturidiyah, bahwasanya untuk beriman kepada Allah itu tidak perlu datangnya nabi. Akan tetapi cukup Anda mempunyai as-sam'a wal absara wal afidata, Anda sudah wajib untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menurut mazhab siapa? Menurut mazhab Maturidiyah, khilafan dengan mazhab Asy'ariyah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini la'allakum tashkurun menggantungkan syukur itu dengan tiga hal ini. Yang mana tiga hal ini adalah epistemologi ahli sunnah. Saya akan menjelaskan satu persatu daripada makna as-sam'a wal absara wal afidata. Wa fi hadhil ayatil karimah ahkamun katsiratun nadhkuru minha huna ma yulaimu hadafuna. Ma yulaimu hadafana. Dibilang di dalam ayat yang mulia ini ada banyak sekali hukum. Kami akan banyak sekali hukum, ya. Nih kalau kita nak jelaskan ini tidak akan mampu untuk mereka semua. Kenapa kok ininya as-sam'a itu mufrad, absornya ini kok jama', afidah juga jama'. Suf ini mahaluhu tafsir. Akan tetapi kita akan menyebutkan di dalam kelas ini basic epistemologi ahli sunnah yang bisa diambil daripada ayat tersebut. Karena hadaf dalam kitab ini adalah menjelaskan basic daripada mabadi' ulumil aqliyah. Awwalu fa'idatin nastafiduha minal ayah ya annal insan inda biladatihi yakunu khaliyan minal ulum. Pertama, faedah yang pertama adalah manusia itu dilahirkan tidak mengetahui ilmu apapun. Tidak ada manusia dilahirkan langsung pintar, langsung menjadi PhD, doktor, tidak ada. Semua akan dilahirkan dalam keadaan dia tidak mengetahui apa-apa. Al-kulliyah wal juz'iyah, perkara yang kulli dan perkara yang juz'i, tidak ada. Ilmu sama sekali manusia itu dilahirkan langsung pintar, tidak ada. Mereka pasti akan memulai dari titik nol. Fala yuladu ma'al insan syai'un minal ulum, maka tidak ada manusia itu dilahirkan dan bersamanya ilmu, tidak ada sama sekali. Ini adalah binasil ayah, yani wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Yang mana Wahabi bertentangan dengan ayat ini. Mereka mengatakan bahwasanya manusia itu dilahirkan dalam keadaan dia itu mengetahui Allah. Itulah yang namanya dalilul fitrah, itulah yang namanya dalilul fitrah. Dan ini sangat-sangat bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Dan ahli sunnah wal jamaah mengatakan fitrah itu bukan ilmu mengetahui Allah. Yang dimaksud dengan fitrah itu kullu mudin yuladu alal fitrah alal fitrah qabiliyah, kemampuan untuk menerima apapun yang diberikan kepada dia, yang diinput kepada dia. Itu manusia bisa untuk menerima apapun yang diinput kepada dia. Itulah yang namanya fitrah. Dan Syekh Said mempunyai risalah khulasatul tahsil fitrah yang Anda bisa download di internet. Faedah yang kedua, al-faedatu tsaniyah annal insana inda wiladatihi yakunu qabilan lil ulum. Dibilang manusia itu ketika dia itu lahir, maka manusia itu qabilan lil ulum, dia bisa untuk menerima ilmu-ilmu. Fasti'daduhu lil ulum fitriyun ay juz'un min khilqatihi. Maka dia itu mampu untuk menerima ilmu itu fitri maknanya juz'un min khilqatihi, karena dia itu manusia, maka dia untuk bisa diinput di dalam dirinya itu ilmu, maknanya dia itu bisa belajar. Dan inilah yang namanya di dalam mantik itu al-insanu hayawanun natik, maknanya manusia itu bisa untuk menerima ilmu. Itulah yang namanya belajar. Bukankah amaliyah belajar itu adalah bagaimana kita itu memasukkan ilmu ke dalam akal-akal, ke dalam otak-otak kita. Al-faedatu tsalisah annal uluma allati yastafiduhal insan tarakumiyah. Dibilang ilmu yang didapatkan oleh manusia itu tarakumiyah. Makna tarakumiyah ini dia ini akumulasi. Maknanya hari ini Anda dapat sedikit, esok dapat sedikit.
Setelah 1 tahun, Anda akan merasa bahwasanya tahun ini saya lebih pandai daripada tahun kemarin. Itulah yang namanya tarakumiyah. Maknanya tidak akan ada orang itu belajar sekali langsung alim, menjadi alim alamah, bahrul fahama. Tidak akan menjadi itu alamah, menjadi alamah ada. Tapi menjadi alamah tidak ada. Anda akan menjadi alim dengan yang adanya tarakumiyah. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Tatarokam, tatajemak, ma'a ba'dihal ba'atai. Ilmu itu akan terus berakumulasi di dalam diri insan itu sedikit demi sedikit. Al-faedatur rabi'ah wasailul ma'rifah mahsuratun fi salas. Yang namanya epistemologi ahli sunnah wal jamaah itu ada di dalam terkumpul, terbatas di dalam 3 hal. As-sama, pendengaran. Apa itu? As-sama itu maknanya al-khobar, kabar. Wal basar wal his. Yang makna basar di sini adalah panca indera. Karena dengan panca indera itu mungkin wallahu alam di antara sebab basor ini jamak karena panca indera itu ada banyak. Jadi dia bukan hanya mata saja tapi segala panca indera yaitu 5. Karena itu dia jamak. Adapun sama ini dia adalah khobar. Dia adalah khobar karena itu dia diifradkan. Wal fuad yashmulu al aql bima'nal akhos. Dan yang namanya fuad di sini fuad di sini adalah yashmulu, ada al-aqal bima'nal a'am dan ada akal bima'nal akhos. Kejap lagi Syekh Said akan menjelaskan apa itu maknal akal wa sawfa nuwaddihu ba'du ma yata'allaqu bihadhihi thalathah fi ma yali. Dan Syekh Said akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan tentang 3 hal ini sekejap lagi. Wa aidan hunaka wasilatun usra wa aidon hunaka wasilatun ukhra li hasri wasailil ma'rifah an yuqal. Dibilang ada cara lain selain untuk mengetahui ada berapa banyak wasailul ma'rifah. Kita bisa mengetahui wasailul ma'rifah itu dengan cara yang lain selain menggunakan ayat ini. Bagaimana? Bi an yuqal sababul ilm wa alatuhu. Dibilang cara sebab untuk mengetahui dan alat untuk mengetahui itu ima dia itu daripada khorijul insan, daripada luar diri manusia atau di dalam diri manusia. Kalau sebab-sebab untuk mengetahui ilmu itu daripada luar daripada diri manusia itu namanya khobar. Karena khobar itu adalah orang lain mengabari kepada kita. Maknanya Anda mengetahui khobar ini daripada luar diri Anda. Amma in kana minal insan fala yakhlu imma an yakuna nafsul mutrik au ghairuhu. Kalau sebabnya mengetahui itu daripada diri manusia itu sendiri, mungkin daripada nafsul mudrik, yaitu adalah jiwa, atau min ghairi nafsul mudrik, yaitu hawasul khomas. Jadi ada 3, ya imma min kharij, ya imma min nafsil insan. Min kharij adalah khobar, min nafsil insan nafsul mudrik, yaitu jiwa, karena yang mengetahui hakikah itu adalah jiwa. Atau laisa nafsul mudrik, yaitu panca indera. Dan mana jiwa dan panca indera itu adalah daripada diri manusia itu sendiri. Wa wasilatun salisah li hasriha wa hiyal istiqra. Dan ada wasilatun salisah, ada cara yang ketiga untuk membatasi. Yaitu yang pertama kan dengan ayat, kemudian dengan cara an yuqal. Yang ketiga ini dengan cara istiqra, bian yatima istiqra kaifa hasolna ala ulumina alladhi nudrikuha ilman taman. Dengan cara Anda istiqra itu dengan mensurvei, meneliti semua bagaimana cara manusia itu mendapatkan ilmunya. Summa nusanniful hasil fayuntiju talasa. Kemudian kita mengetahui hasilnya, maka ada 3. Wa nasra'ul an, jadi ada 3 ya cara untuk mengetahui epistemologi itu. Dengan Al-Quran, dengan hasrul akli, atau dengan istiqra. Wa nasra'ul an bibayani ba'di ma yata'allaq bi kulli wahidin min hadhihi talasa. Kita akan mulai menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah al-hawas, yaitu al-absor. Wal maksud biha al-khamsah al-dhahirah. Makna hawas ini atau panca indera ini adalah 5 panca indera yang dhahir. Karena ada namanya panca indera yang batin. Ada 5 batin, ada 5 dhahir. 5 batin ini daliluhu ghairutam. Karena itu ahli sunnah wal jamaah tidak mengakui adanya panca indera batin. Panca indera batin tidak mengakui. Kalau yang panca indera yang dhahir, ahli sunnah itu mengakui. Adapun panca indera batin itu tamma daliluhum indal falasifah, karena mereka itu mengatakan al-wahid la yasyuru anhu illa wahid. Satu itu, efek daripada satu itu harus satu. Ahli sunnah wal jamaah tidak selalu mengatakan hal seperti itu, karena satu boleh menciptakan banyak hal, karena Allah Subhanahu wa taala itu satu tapi menciptakan segala hal yang ada di dunia ini. Karena itu mereka hanya meyakini adanya
panca indra dhahir. Mereka tidak meyakini panca indra dhahir khilafan lil falasifah. Wal maksud bihal khamsah ad-dhahirah wa hiya as-sama'. Panca indra itu ada 5: pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, dan lidah ini. Wal hasah yal quwwah al hassasah. Yang namanya panca indra itu adalah kekuatan untuk hassasah, sensitif. Benar ada sensitif, maknanya kekuatannya bukan bendanya ini ya, bukan kupingnya ini ya kan, tetapi kekuatan untuk mendengar, kekuatan untuk mencium. Kalau ada bau, kekuatan ini akan sensitif, akan melacak dan dia akan merasakan apa yang ada di dalam dunia ini. Wa kullu hasatin yudraku biha mawudi atiyalahu. Dan setiap panca indera itu akan mendapati untuk apa dia dibuat. Maka pendengaran itu ya suara. Maknanya kalau ada pendengaran, kalau ada suara, yaitu urusannya dengan pendengaran. Kalau ada gambar, ya dia urusannya dengan mata. Wal basar yudriku bihal adwa wal alwan wal ashkal wal maqadir. Adapun penglihatan, Anda bisa untuk memahami dengan penglihatan itu cahaya, warna, bentuk, terus kadar-kadar, gerakan-gerakan, dan selain itu yang bisa difahami dengan mata. Wasyam yudraku bihi arwa'ih. Dan penciuman itu Anda bisa mendapati bau-bau, dan perasa ini Anda bisa merasakan rasa-rasa. Walames, lames itu peraba kulit ini Anda bisa yudraku bihil hararah wal burudah. Panas, dingin, rutubah ini lembab, wal yubusah kering wa nahwu dzalika, itu bisa didapati dengan indera peraba itu. Hadhihi wasailul idrak wal mudrik wa nafas. Panca indera itu adalah cara untuk mengetahui. Yang benar-benar mengetahui itu adalah jiwa. Adapun panca indera itu adalah cara bagaimana jiwa itu untuk mengetahui ilmu. Maknanya kalau jiwa itu ingin mengetahui suara, maka dia menggunakan pendengaran. Kalau jiwa ingin mengetahui warna, dia menggunakan penglihatan. Al-mudrik fil haqiqah huwa an-nafas. Oke. Wal hawasu tanmu wa tatakamal fis shaghir hatta yasila ila sinnin muayyah. Yang namanya panca indera itu semakin hari dia akan semakin tumbuh dan semakin sempurna. Pertama kecil, tidak mendengar suara, kemudian semakin lama semakin berkembang. Dan bisa juga tanmiyatuha, perkembangannya itu bil iktisab fauqal hadil adi. Bisa dilatih, pendengar itu bisa dilatih, penglihatan bisa dilatih, penciuman itu bisa dilatih. Tapi tidak dilatih pun dia akan tumbuh secara normal. Tapi kalau Anda ingin melatihnya, dia akan tumbuh di atas kadar normal. Wa hiya la yudraku biha illas suwar fala tudrakun nisab wal ahkam. Dibilang panca indera ini hanya bisa untuk mendapatkan suar, ya, ini perkara-perkara yang ada, yang bisa tampak, yang ada di dunia ini. Adapun makna-makna yang tidak bisa tampak dengan panca indera itu namanya hukum, nisbah. Nisbah itu contohnya suami dan istri. Kita hanya bisa melihat laki-laki dan perempuan, tapi kesuamian dan keistrian itu tidak bisa dilihat. Itu adalah makna. Makna ini ada tapi tidak bisa Anda dapatkan dengan panca indera. Yang bisa mendapatkan makna ini hanyalah akal, akal. Karena itu panca indera itu tidak bisa untuk Anda memahami dengan panca indera itu nisbah dan hukum. Bal hadhihi wadhifatul fuad. Nisbah dan ahkam itu adalah tugasnya fuad, yaitu akal ataupun hati. Wal hawas la tukhti. Ini adalah salah satu daripada permasalahan apakah panca indera itu bisa salah. Contohnya kalau ada orang itu juling, matanya macam ini, dia akan melihat orang itu ada dua, atau orang melihat di gurun pas itu namanya fata morgana, dia melihat itu semacam air, tapi ternyata bukan air. Apakah panca indera salah karena dia melihat itu semacam air? Pancanya tidak mungkin salah. Panca indera tugasnya hanya menginput apa yang dia lihat. Kemudian otak akan menghukumi bahwasanya apa yang diinput ini benar ataupun salah. Tugasnya menghukumi itu adalah akal, bukan panca indera. Begitu pula orang yang juling, dia akan melihat orang itu ada dua. Apakah ketika orang juling itu melihat saya ada dua? Tidak. Akallah ketika juling menginput gambaran-gambaran yang ada di dunia ke jiwanya, otak ini akan
menfilter mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian dia akan menghukumi. Maka yang salah adalah otak. Walaupun yang diinput itu berbeza dengan kenyataan, tapi tugasnya panca indera hanya menginput. Kemudian tugasnya otak adalah memilah-milah apa yang diinput. Kalau orang juling menginput yang benar, maknanya inputnya juga salah dia itu. Kenapa? Karena Anda menginput tidak sesuai dengan panca indera, tidak sesuai dengan panca indera Anda. Karena itu wal hawasu la tukhti wa kullu man qala innaha tukhti yakunu qad tawahhama annaha hakimah. Dan barang siapa mengatakan bahwasanya panca indera itu bisa salah, maka mereka itu sudah salah sangka bahwasanya mengatakan panca indera itu yang menghukumi. Panca tidak menghukumi, yang menghukumi adalah fuad, yaitu hati. Falihada nusiba ilaihal khata' walladhi yaqtadi qatan huwal akal kama saynubayyin dzalik. Yang salah itu akal, bukan panca indera. Wal hasah la tudraku illa suratan wahidah kullalahdatin zamaniyah. Yang namanya panca indera hanya bisa untuk mendapatkan satu gambaran saja. Maknanya satu gambar Anda bisa dapatkan. Panca indera tidak bisa mendapatkan dalam satu lahdoh zamaniyah, satu saat semua gambar, tidak akan bisa. Istilahnya kemampuannya tidak sampai ke situ, tidak sampai ke situ. Wala nastati'u idraka kulli suwar ay suwarul mawjudat bil hawas. Kita tidak bisa untuk mendapatkan, untuk memahami dan melihat atau mendengar semua suara dalam satu waktu. Suatu gantian, satu dulu, satu untuk satu waktu, hanya satu yang boleh kita dengar. Li annal hawasa lahamada, karena yang namanya panca itu punya batas. Dan mengetahui semua warna dalam satu waktu itu di luar batas panca indera. Anda tidak akan mampu, karena itu tidak bisa Anda lakukan dengan panca indera yang ada Anda sekarang. Ada malah blank dan hang nanti Anda punya panca indera itu. Li'annal hawas laha madan mahdud wa tantahi ilaihi wa laha qabiliyatun kadzalik fama kharaja an dzalika la yudrak. Waqtalafal ulama halil idrak tsabitun lil hawas fatakunu hiyal mutrikah au tsabitun lin nafas biwasitatil hawas fala takunu mudrikatan bal mudrikan biha. Yani ulama itu berpendapat ya bahasanya yang mudrik itu hawasnya itu sendiri, atau jiwa itu yang memahami, melewati atau meminta bantuan panca indera. Mana yang benar? Alal mu'tamad al-mudrik huwa nafas, tapi biwasitatil hawas. Bukan hawas yang yudrik, akan tetapi jiwalah yang yudrik, yang memahami, tapi biwasitatil hawas. Qala ulama la taftakirul idrak bil hawas ila binyatin mahsusah kal udhuni lisama wal ainil basar. Kan ada pendengaran, ada penglihatan. Pendengaran dan penglihatan itu tidak harus ada di mata dan tidak harus ada di kuping. Kadang-kala Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan pendengaran di dada, bisa menciptakan penglihatan di kening. Adanya kita dengan melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, itu semua hanya itu semua hanya ahkamun adiyah yang ada di dalam dunia ini. Hanya ahkamun adiyah yang ada di dalam dunia ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin merubah itu, maka Allah bisa-bisa saja. Bal hadhihi syurutun adiyah la akliyah falau khala'at aina insanin wa atharna alal asabil basari bi maujatin muayyanah fa innaha yara fa ta'ammal. Kalau seumpamanya manusia itu kan yang namanya mata itu kan berhubungan dengan saraf-saraf penglihatan. Kalau seumpamanya mata ini ditutup, kemudian saraf itu dirangsang, maka kita akan bisa melihat walaupun kita tidak dengan mata. Karena itu melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, itu semuanya hanya syurutun adiyah. Oke? Kelas kedua kita akhiri sampai sini dahulu. Insyaallah pada akan datang kita akan masuk ke thaniyah al-fuad. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.